Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku akan sampaikan sebuah topik yaitu apa itu restoratif justice. Ini dia pembahasannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berulang kali menyebut bahwa soal restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara oleh anggota Polri. Perihal restoratif justice ini utamanya Sigit tekankan dalam upaya penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 19 tahun 2016. Ia bahkan menyebutkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Selain itu, secara khusus dia berpesan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk benar-benar mengawal penegakan hukum yang berkeadilan. Sigit tidak ingin masyarakat terus-menerus merasa bahwa hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ia menyatakan Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan. Sigit menegaskan soal pentingnya mengutamakan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan. Kita coba formulasikan dengan baik sehingga rasa keadilan betul-betul kita wujudkan, ujar Sigit. Menurut Kuat Puji Prayitno tahun 2012 yang dikutip oleh Imade Tambir 2019 dalam penelitian berjudul Pendekatan Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan. Restoratif justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kendati begitu, tidak ada satupun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Marjono Rekso Diputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan 2019, restoratif justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Marjono mengatakan restoratif justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Berkaitan dengan surat edaran, Kapolri juga menerbitkan surat telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak kejahatan siber yang menggunakan Undang-Undang ITE.
Surat telegram itu terbit pada 22 Februari 2021. Lewat telegram, Kapolri menyatakan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice, yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Ia pun meminta penyidik Polri tidak melakukan penahanan. Sementara itu, tindak pidana yang mengandung unsur sara, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Dalam penanganan perkara, Kapolri pun menginstruksikan seluruh Kapolda agar gelar perkara dilaksanakan secara virtual kepada Kabareskrim, UP, Dirti, Cyber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Demikian guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.